Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa fi riwayatil ukhra, aktaru ma yudkhilun nasal jannata at-taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia yang langsung dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bagus akhlaknya. Maka sesuai dengan tema yang disampaikan tadi oleh protokol, yang itu tasawuf akhlaki. Agar yasin tasawuf akhlaki, ilmu tasawuf yang berkonsentrasi untuk perbaikan akhlak manusia. Nasabah sininda rupa tawe pada umumnya melok manangi tama surga. Ya tentunya bagaimana caranya? Tentu harus ada ilmunya. Dan ilmunya sudah sangat jelas bahwa ilmu tasawuf atau tasawuf akhlaki fokus untuk perbaikan akhlak. Dan adapun akhlak yang harus diperbaiki, yang pertama adalah akhlak nafsiyah, akhlak terhadap diri sendiri. Itu dulu pertama. Yang kedua, akhlak ubudiyah, hubungan hamba kepada Allah. Yang ketiga, akhlak sesama manusia yang disebut hablum minan nas. Dan yang keempat, akhlak al-kauniyah, hubungan manusia atau hubungan hamba kepada alam semesta. Jadi nanti dikatakan sempurna imannya seseorang kalau empat akhlak ini diperbaiki. Jadi apa tu riasi sempurna tepatna resenge rupa tahu nulle pina pada sengi ia pai. Jadi yang pertama adalah akhlak nafsiyah, akhlak terhadap diri sendiri. Contoh adalah as-sidqu, kejujuran. Yang kedua, al-amanah, bertanggung jawab. Yang ketiga, al-fatanah, cerdas. Yang keempat, at-tabligh, menyampaikan kebenaran. Dan itu juga akhlak atau sifat pribadi para nabi dan rasul. Dan memang Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah
Akhlak kepribadian beliau itu yang 4, dan itulah juga yang menjadi akhlak nafsiyah atau akhlak pribadi setiap individu, setiap orang. Jadi yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Engkau lalu ki tu lima lempu. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantar ke dalam surga. Jadi kita sudah pahami bahwa kita semua ini ingin masuk surga, dan memang kampung yang sesungguhnya kampung tongat-tongat tak surga, nyawa tak polir surga, dan dia melok rewe payment di surga. Jadi salah satu akhlak pribadi yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Sebaliknya dusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakumul kadzibah, hindari yang namanya dusta, jauhi yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu mengantar kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kedurhakaan akan mengantar ke dalam neraka. Jadi sangatlah jelas dari hadis tersebut bahwa di akhirat hanya 2 tempat yang disiapkan Allah sebagai tempat pembalasan, surga dan neraka. Yang bagus akhlaknya dibalas dengan surga, yang buruk akhlaknya dibalas dengan neraka. Jadi salah satulah tiket surga adalah akhlak mulia. Kaum muslimin dan muslimat jamaah taruh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi beliau, aktaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia langsung dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang berakhlak mulia. Jadi dari hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kebanyakan manusia langsung masuk di surga, berarti ada manusia tidak langsung masuk surga, ada yang transit di neraka. Jadi perjalanan manusia nanti itu ada 3 model. Ada langsung masuk surga, ada yang transit di neraka, dan ada tinggal terus di neraka. Kaum muslimin dan muslimat jamaah taruh yang sama berbahagia, nah tentunya kita semua pingin langsung masuk surga. Makanya di sinilah ilmunya harus jelas. Jadi metodologi dalam tasawuf akhlaki ditawarkan. Ada yang disebut takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli adalah pembersihan. Kemudian tahalli adalah pengisian. Dan tajalli adalah hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita isikan. Jadi takhalli ibaratnya gelas. Sebelum kita isi air yang bersih atau sesuatu atau minuman yang berguna, katakanlah kopi, susu, teh dan seterusnya, tentu gelas itu dibersihkan dulu. Jadi apa yang dibersihkan? Hati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari akan datang kepadamu, tidak bermanfaat harta, jabatan, keluarga, anak, istri, suami, ketika hari itu sudah tiba. Adalah hari kematian. Di negara guna-gunanan tu orang parangi jabatannya dan seterusnya. Nareko engkau ni esok mati ngena tahu. Kata Allah, illa man atallah biqalbin salim. Sanganinda engkau mengolol ia dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Jadi tugas kita tinggal di dunia
jaga kebersihan hati. Karena hati itu adalah objek penilaian Allah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah la yanzur ila ajsadikum wa ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur fi qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak menilai harta, bentuk, gaya, jabatan. Bukan itu yang dinilai Allah. Tetapi yang dinilai Allah adalah hati dan amal. Jadi Bapak Ibu, rugi ki mondo rilino nareko tania titta ijagai kebersihannya atau kesehatannya. Apa manfaat hati yang bersih dan sehat? Hati yang bersih dan hati yang sehat adalah sumber keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan insya Allah kalau hati mampu kita jaga kebersihannya, kesehatannya. Saya kasih ilustrasi. Hati yang bersih, ini contoh, hati yang bersih atau hati yang sehat sama dengan tubuh yang sehat. Mari kita perhatikan. Kalau tubuh sehat, maka semua makanan, minuman bisa masuk. Coto, konro, cepa, baruna, cumi-cumi dan seterusnya. Oh, di mana tama? Nasabah sehat mopi tubuh. Itu gambaran. Demikianlah juga hati. Kalau hati bersih, hati sehat, rahmat Allah lancar masuk, berkah Allah lancar masuk, hidayah Allah lancar masuk. Maka itu sehingga orang yang sehat hatinya, tenang hidupnya, bahagia, sejahtera. Nah, ilustrasi berikutnya, tubuh yang sakit, nah kena rekin lasa, kolesterol, asam urat, tekanan, gula, pasti mitauki sembarang ipat tamar bawata. Pasti mitauki mande coto konro nareku na kena kita kanan asam urat, kolesterol. Itu gambaran. Aga mi odinandre nareko tubuh malasa. Pak burami nasapa, nasabelo majappa. Ini fakta. Demikianlah juga gambaran hati yang sakit. Maka terus nareko hati malasa. Hidayah Allah sulit masuk. Rahmat Allah sulit masuk. Berkah Allah sulit masuk. Sehingga apa yang terjadi? Tulima sesa, tulima ranaka. Jadi inilah gambaran kalau hati sakit, setengah mati hidupnya. Karena gambarannya tadi, kalau tubuh sakit, setengah mati. Mitoy sembaran andre, Pak Bura nasapa. Maka kapan hati sakit, maka demikian juga hidayah setengah mati masuk. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupannya, tuli maraka, tuli sesa, tuli masusah. Maka dari itu, jagalah kesehatan hati dengan 5 hal. Ya, inilah dulu, karena nanti sebentar subuh kita lakukan pendalaman karena waktu membatasi kalau tarawih. Jadi untuk menjaga kesehatan hati, amalkan secara rutin. Insya Allah akan sehat hati kalau ini diamalkan. Pertama, baca Al-Quran dan pahami artinya. Yang kedua, qiyamul lail, sempajang tahajud plus witir. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian perbanyak puasa, dan salah satu hikmah puasa itu adalah menjaga kesehatan hati. Nah, termasuklah di puasa Ramadan ini, kalau maksimal puasa Ramadan kita, kesehatannya mampu 11 bulan ke depan. Rumusnya gimana? Tabasuku ki puasata selama bulan suci Ramadan ini, dan nanti di bulan Syawal tambah 6 hari. Agar pada Nabi ta, man shoma Ramadana tsumma itba'u sittata ayamin fi syahri Syawal kana kasami dahri. Ni gini kita mau puasa di bulan Ramalange, napa suku ki puasana di bulan Ramalange, kemudian dia tambah 6 hari nanti di bulan Syawal, maka sama halnya puasa 1 tahun full. Kenapa bisa? Rumusnya,
Setiap amal ibadah anak cucu Adam itu dilipat gandakan minimal 10. Minimal 10. Sampai 700 kali lipat. Jadi standar saja minimal 10. Di Ramadan 30 hari dikali 10 sama dengan 300 hari. Tambah 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60 hari. Berapa hari dalam setahun? 360 hari. Jadi ini saja Bapak Ibu amalan puasa nareko suku ki puasa di bulan Ramalannya napai tambah nang esori bulan Syawal, maka sama halnya 1 tahun puasa kita di mata Allah. Maka sehatlah hati kita 1 tahun ke depan. Yang penting suku puasa. Nah, bagaimana caranya puasa yang maksimal? Dalam pandangan tasawuf ada 3 level puasa. As-saumul am, as-saumul khas, as-saumul khasil khawas. As-saumul am, puasa umum. 3 reses puasa umum. Ia tulisnya puasa umum hanya menahan makan, minum, dan bagi orang yang berkeluarga dia tahan itu. Itu puasa umum. Ini puasa sangat rendah sekali derajatnya. Cek demi cipe ketu tak denda nih. Sehingga angka denda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kami yang shaimin laisa lahum min shaim illa al-ju'i wal atas. Banyak orang yang melaksanakan puasa tapi dia gagal na lolonga apala puasana sangat dina lupu musibah malakah. Dia hanya menahan makan, minum, dan itu yang satu bagi orang yang berkeluarga. Tapi omongannya, tutur katanya sama saja Ramadan bukan Ramadan. Napo jemupi belle gosip giba mapapar mundri macaca-caca sama saja Ramadan bukan Ramadan. Maka inilah yang disebut tadi hadis de gaga nalunga palang puasa ini lupu suadaka. Makanya hati-hati. Nah, kita harus berusaha naik minimal as-saumul khas. As-saumul khas dalam pandangan ulama sufi adalah puasanya orang dewasa. Nah, yang mana itu? Di samping dia tahan 3 tadi, dia jaga juga dia jaga omongannya, dia nak sembarang napau, dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga tangannya, jaga kakinya, pergaulannya dijaga. Kalau itu mampu kita jaga, maka puasa kita sudah naik level khas. Sukun itu puasa ta nareko yernulle. Kalau as-saumul khasil khawas saya sendiri belum bisa sampai ke sana. Nasabah puasana awaliyah. Jadi inilah kita kejar as-saumul khas. Inilah amalan supaya hati sehat. Dan kalau betul-betul maksimal ini kita bisa nikmati kesehatan hati 11 bulan ke depan. Jadi Ramadan ini baru latihan, ar-riyada istilahnya. Jadi man rasa-rasa mau pakai selama 1 bulan ini. Di siang hari kita batasi ini man rasa-rasa ki. Malam kita kurangi tidur, perbanyak ibadah salat sunnah. Man rasa-rasa ini baru latihan, baru kareso. Kalau maksimal Bapak Ibu 11 bulan kita dimati karesota selama 1 bulan. Coba dibayangkan. Jadi jangan main-main melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau mau dapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan 11 bulan ke depan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena waktu batas kita demikian, insyaallah nanti sebentar subuh kita lakukan pendalaman. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.